Langkah yang ke-8, setelah kita menggunakan strategi materi dan bahan-bahan tadi, langkah yang ke-8 adalah merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif itu ulangan harian istilahnya, atau kalau saya biasanya melakukan, saya pakai kuis Kahoot gitu. Ada beberapa soal. Nah, itu adalah untuk mengetes atau melihat apakah Anda sudah betul-betul menguasai dari apa yang disampaikan. Nah, evaluasi formatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi data, mengolah data, dan menganalisis data tentang program yang dikembangkan. Hasilnya untuk mendeskripsikan apakah program yang dikembangkan sudah baik atau belum. Belum harus direvisi, dan jika sudah harus dipertahankan. Nah, termasuk strategi mengajar saya, kalau saya melihat umpamanya pemahamannya masih kurang dari evaluasi Pak Kahoot itu, maka pas waktu itu saya jelaskan lagi untuk membuat tambahan pemahaman dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Oke, yang langkah ke-9 adalah merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif itu yang semesteran. Tahap ini merupakan tahap lanjutan untuk program, melihat kebergunaan program setelah diterapkan di lapangan. Berarti ada kriteria kelulusan, umpamanya mata kuliah teknologi pendidikan minimal lulus C. Artinya kalau sudah mendapatkan C, lulus. Aspek apa saja yang dinilai? Aspek kognitifnya, pemahamannya, aspek afektif, yaitu aspek apakah Anda termotivasi untuk membuat produk-produk teknologi pembelajaran untuk menyelesaikan pembelajaran permasalahan pembelajaran di lapangan. Ini juga aspek psikomotorik atau keterampilan, yaitu keterampilan membuat produk. Nah, nanti Anda akan kita evaluasi dengan ketiga aspek itu. Ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan psikomotorik. Berapa soal atau tugasnya ada berapa, tipe soalnya seperti apa. Tentu tipe soal untuk menilai aspek kognitif berbeda dengan soal-soal yang untuk mengevaluasi aspek afektif. Aspek afektif tipenya soal berbeda dengan yang psikomotorik maupun yang kognitif. Nah, itu dibahas di dalam sistem, di dalam desain teknologi pendidikan. Langkah yang ke-10 adalah revisi pembelajaran. Itu kalau diperlukan. Tahap ini mengulangi siklus pengembangan perangkat sistem pembelajaran dari awal tadi. Nah, data dari evaluasi sumatif yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya dianalisis serta diinterpretasikan. Nah, ini ada 10 langkah, 1, 2, 3 yang telah kita bahas tadi sampai 10. Nah, kalau ada revisi berarti lanjut lagi. Nah, inilah yang namanya sistem berkesinambungan, berkelanjutan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ini kita telah membahas desain sistem pembelajaran Dick and Carey. Ada yang lain, desain sistem pembelajaran yang lain selain Dick and Carey. Banyak, diantaranya ini model CAM. Desain sistem pembelajaran model CAM itu seperti ini. Lalu ada juga desain sistem pembelajaran model. Nah, ini sebuah sistem yang terus berputar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, berkesinambungan. Oke, ini juga bisa dilakukan sebetulnya saudara-saudari untuk Anda mencapai cita-cita. Sebagaimana telah saya lakukan di waktu pertemuan pertama kali, saya menanya cita-cita Anda gitu. Ya, sistem-sistem ini bisa dilakukan. Baik itu Anda mendesain sistem pencapaian cita-cita model Dick and Carey atau model CAM atau model ED model seperti ini. Oke, saudara-saudari, itu adalah desain sistem pembelajaran. Berikutnya, kawasan desain atau domain desain di dalam teknologi pendidikan itu yang kedua, yaitu desain pesan. Apa desain pesan?
yaitu perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim, mungkin guru, dan penerima, muridnya, dengan memperhatikan prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya tangkap. Itu adalah desain pesan. Nah, desain pesan ini meliputi perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik yang mencakup prinsip-prinsip perhatian, persepsi, dan daya serap agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima. Intinya adalah bagaimana pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik dan efektif. Ini ada langkah desain pesan pembelajaran menurut Kemp. Yang pertama, prinsip-prinsipnya adalah dari fakta yang diketahui ke fakta-fakta baru. Jadi kalau kita mengajar itu lebih baik dari fakta yang ada lalu kita kembangkan ke fakta-fakta yang baru. Jadi jangan hanya ngawang-ngawang gitu, tapi ada fakta-fakta. Seperti tadi umpamanya, apakah benar orang-orang muslim itu betul-betul sudah memahami syahadat dengan ilmu? Nah, itu adalah fakta, banyak fakta yang menyebutkan itu. Nah, kemudian kita buat fakta-fakta baru. Yang kedua, dari permulaan suatu proses sampai dengan penyimpulan. Nah, sebuah pembelajaran itu ada awalnya, ada akhirnya. Ya memang bagi orang-orang yang sangat cerdas akan bisa mengikuti sebuah proses pembelajaran dari tengah, tapi tidak semua orang bisa dengan sebaik itu. Yang ketiga, dari prosedur yang mudah kepada pengertian yang kompleks. Jadi yang mudah dulu ditarik, dinaikkan ke yang kompleks. Yang keempat, dari hal-hal yang konkret dan khusus menuju hal-hal yang abstrak berupa pengertian, pemecahan masalah, dan penalaran. Konkret dulu, kelihatan dulu apa yang dipahami oleh murid menuju ke abstrak. Abstrak itu maksudnya ya seperti pengertian, definisi itu. Lalu pemecahan masalah dan penalaran. Prinsip yang kelima, generalisasi yang bersifat umum ke fakta. Itu bisa observasi dan aplikasi. Itu kita kalau membuat desain pesan itu seperti membuat buku. Lalu yang keenam, mengembangkan alat ukur pendahuluan untuk menentukan latar belakang siswa dan tingkat pengetahuan siswa untuk topik yang diajarkan. Ini sangat tampak sekali kalau Anda membaca modul perkuliahan, modul mata pelajaran itu seperti ini. Ada pertanyaannya di akhir subbab-subbab. Yang ketujuh, menentukan dan memilih kegiatan belajar mengajar dan sumber-sumber pembelajaran yang akan digunakan untuk mengolah isi pengajaran sehingga siswa dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Umpamanya menggunakan tadi ada burung, la ilaha illallah, ada video, ada diskusi, ya itu adalah menentukan, memilih kegiatan mengajar dan sumber-sumber pembelajaran. Yang kedelapan, mengkoordinasikan hal-hal yang dapat memberikan dukungan dalam melaksanakan kegiatan pembelajar yang sesungguhnya seperti dana, ketenagaan, fasilitas, peralatan, jadwal kegiatan pembelajaran. Ini konkretnya ya seperti kita kuliah. Yang kesembilan, ini belum diubah, maaf. Menilai belajar siswa dikaitkan dengan seberapa jauh mereka telah mencapai tujuan pembelajaran dengan disertai pandangan bahwa rencana yang sudah direncanakan perlu diperbaiki bila diperlukan berdasarkan masukan atau feedback yang diperoleh dari pelaksanaan penilaian yang dilakukan. Oke, jadi jangan anti kritik. Jadi kalau ada yang kritik bahwa materinya kurang bagus, penyampaiannya kurang bagus, ya itu perlu diperbaiki. Nah, itu yang kedua, desain pesan. Ini yang ketiga. Ini angka ini adalah domain desain. Nah, yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pembelajaran. Umpamanya setelah dikasih presentasi, lalu diskusi, setelah diskusi kemudian ada tanya jawab, setelah tanya jawab lalu kemudian ada kahut. Itu adalah strategi pembelajaran. Berikutnya, strategi pembelajaran ini ada dari Gagner and Briggs. Ini ada komponen dalam pembelajaran yang perlu diperhatikan. Ini yang pertama, memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa. Upayakan pembelajaran itu memberikan motivasi atau menarik perhatian. Memberikan motivasi ini, syukur-syukur kalau motivasi ini sampai anak mahasiswa mau belajar sendiri. Begitu pulang dia semangat untuk belajar sendiri.
mencari buku, mencari sumber-sumber belajar yang lain. Itu luar biasa. Menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, apa sih tujuan pertemuan kali ini? Adalah agar Anda mengerti, memahami tentang desain, kawasan desain di dalam teknologi pendidikan. Dengan memahami kawasan desain, maka Anda mampu untuk mendesain sebuah program pembelajaran, mendesain sumber belajar seperti buku, video, atau yang lain-lain. Yang berikutnya mengingatkan kompetensi prasyarat. Umpamanya mata kuliah teknologi pendidikan harus ditempuh setelah mendapatkan materi filsafat, itu umpamanya begitu. Yang keempat atau yang D, memberi stimulus masalah, topik, konsep itu agar siswa tetap semangat. Yang kelima, memberi petunjuk belajar atau cara mempelajari. Nah, nanti umpamanya cara membuat video dengan PowerPoint saja, tanpa menggunakan software edit video. Nanti akan coba kita bahas bersama-sama. Ini ada beberapa video yang saya buat yang hanya dengan PowerPoint. Termasuk apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudari ini itu adalah hanya menggunakan PowerPoint. Yang F, menimbulkan penampilan siswa. Maksudnya siswa itu mau bergerak, mau berperilaku dengan setelah menerima pembelajaran. Atau bahkan siswa memberikan umpan balik. Bapak, kalau begini seperti apa? Nah, itu umpan balik. Ini kayaknya sepertinya lebih baik kalau videonya itu ditambahkan apa. Nah, ya, bahkan menilai penampilan dan menyimpulkan. Itu adalah strategi pembelajaran, komponen yang harus diperhatikan. Berikutnya yang keempat, di kawasan desain teknologi pendidikan, itu adalah karakteristik pembelajar. Oke, pembelajaran juga harus memperhatikan karakteristik pembelajar itu. Segi-segi latar belakang pengalaman pembelajar yang berpengaruh terhadap efektivitas proses belajarnya. Saat saya menjelaskan tentang syahadat tadi, syahadat dengan ilmu, itu tentu saya harus mempertimbangkan agar bisa dipahami baik yang lulusan SMA, baik yang lulusan SMK, baik yang lulusan madrasah aliyah maupun yang sekolah di pesantren atau mondok di pesantren. Itu sudah mempertimbangkan bagaimana itu bisa dipahami oleh semua karakteristik. Karakteristik pembelajar mencakup keadaan sosio-psikofisik pembelajar. Secara psikologis, yang perlu mendapat perhatian dari karakteristik pembelajar yaitu berkaitan dengan kemampuan atau ability, baik yang bersifat potensial maupun kecakapan nyata dan kepribadiannya, seperti sikap, emosi, motivasi, serta aspek-aspek kepribadian lainnya. Oke, itu sudah 4. Ini adalah diagram karakteristik pembelajar. Ini kurang kaya. Ini pengetahuan awalnya seperti apa, kekuatannya, koherensinya, komitmennya seperti apa. Lalu dibangun motivasi, puas atau seimbang, relevansi secara personal ataupun kelompok, konteks sosialnya seperti apa, kebutuhan berpikirnya seperti apa. Lah, itu pengetahuan awal pembelajar ini harus diketahui. Nah, baru kemudian kita bisa mendesain pesan yang dapat dipahami, koheren, masuk akal, benar-benar berguna, mendorong siswa mempelajarinya. Jika iya, maka keterlibatan siswa atau keikutsertaan siswa mahasiswa itu akan tinggi. Kalau enggak, rendah. Atau jika tidak, ini malah kehadiran isyarat di luar pokok, maka kalau ada isyarat bahwa ini tidak mampu dipahami, ya harus tidak terjadi perubahan konseptual dalam pemahaman mahasiswa. Yang ini juga kalau keterlibatannya tinggi, terjadi perubahan konseptual secara kuat di dalam diri murid atau mahasiswa. Kalau tinggi tapi tidak terjadi perubahan konseptual, ya harus dipikirkan ulang. Tingkat keikutsertaan rendah, terjadi perubahan konseptual secara lemah, mungkin hanya lemah. Tapi kalau betul-betul tidak bisa diterima, berarti tidak terjadi perubahan konseptual. Oke, saudara-saudari, video ini tersimpan di YouTube saya Lukman A. Irwan. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih.